the sky. Indonesia harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi tuan rumah babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu tak lepas dari keputusan kontroversial AFC baru-baru ini yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah karena memiliki rank FIFA lebih tinggi. Bau-bau misi penyelamatan nih. Nah, melihat segala hal yang ada, pastinya Perek gak akan tinggal diam, terutama buat melabrak AFC. Dan jangan lupa, 1.000.000% PSSI akan melapor langsung ke FIFA perihal masalah ini. Karena kalau lapornya ke AFC, ya sama aja, wong AFC isinya juga kebanyakan orang-orang Timur Tengah yang modelan setipe kayak gitu. Namun di sisi lain, beberapa pemain timnas, termasuk Joe Pelupessy, mengaku tak masalah soal bermain di mana saja, asalkan kita punya tim yang solid dan kuat. Jelas kita tak akan takut ketika dihadapkan tim-tim kuat sekalipun. Rasa-rasanya, sumpah, gedek banget kalau kita ngomongin AFC dan aliansi tim Timur Tengah. Sebab harus diakui, kalau kong kali kong keduanya untuk menjatuhkan Indonesia dirasa sangat-sangat kentara. Namun apa mau dikata, kita juga nggak punya power lebih gitu. Mengingat di struktur keanggotaan Indonesia sama sekali nggak punya wakil, terutama di posisi-posisi penting. Maka dari itu, seperti yang pernah dikatakan publik Jepang, kalau kita kalah soal kelicikan, ya udah kita lawan mereka dengan kualitas. Dan kayaknya hal itu yang sedang dilakukan PSSI bila berkaca dari sikon yang ada. Memang secara umum materi timnas Indonesia ini sudah bagus, tinggal poles-poles sedikit dan menambah beberapa pemain lagi untuk membuat tim ini menjadi perfect dan bersaing di babak round 4 atau bahkan Piala Dunia. Tapi namanya hidup di dunia, ya pasti ada aja cobaan yang menjadi penghadang. Ya, saat Indonesia sedang semangat-semangatnya menggapai mimpi menuju Piala Dunia 2026, malah ditemukan oleh aliansi tim-tim dari Timur Tengah di babak round 4. Dan sesuai prediksi, gelagat buruk AFC langsung tercium setelah mereka tiba-tiba merubah aturan dengan kilat untuk menjadikan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Ya, penunjukan Arab Saudi dan Qatar sendiri sih, katanya karena rank FIFA mereka lebih tinggi dari tim-tim lainnya. Tapi ya mau gimana lagi, tim yang kita lawan adalah panitia pusat yang punya power dengan uang yang tak ada serinya. Dan kembali ke perkataan Haji Memoriasu, kita akan melawan tim-tim Timur Tengah dengan kualitas yang kita miliki. Maka dari itu, daripada banyak protes yang gak bakal didengar, mending kita fokus perbaiki kualitas dan mentalitas pemain kita selagi masih ada waktu untuk match round 4 pada bulan Oktober mendatang. AFC dan Tim Teng dikecam dunia. Ya, di tengah persiapan yang ada, tiba-tiba aja muncul berita soal tuan rumah di round 4 nanti, di mana banyak yang mengatakan jika AFC tiba-tiba merubah format kualifikasi Piala Dunia round 4 yang semula dimainkan di tempat netral, kini pertandingan akan digelar di negara tim peringkat 3 dan 4 terbaik di round 3. Dan secara resmi, AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak round 4 nanti, sekaligus mengubur mimpi Indonesia setelah sempat mengajukan diri. Sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat pihak yang bersumbu pendek tersulut emosinya dan langsung menyerang situs atau akun yang berbau AFC. Hal yang kemudian langsung mendapatkan tanggapan dari pihak AFC itu sendiri, yang mana AFC menjelaskan kalau segala narasi yang sudah terlanjur menyebar sejatinya memang gak benar. Karena menurut AFC, sejak awal mereka gak pernah bilang round 4 akan dimainkan di tempat netral. Ya, jika dilihat dari regulasi, faktanya format tersebut sudah tertera bahkan sebelum dimulainya round 1. Tapi ya udahlah, keputusan sudah dibuat dan mereka kini tiba-tiba menjadi tuli serta tak menggubris semua kritikan dan masukan. Dan dari itu kita semua belajar, kalau nggak di Indonesia, nggak di Asia, semua sama saja. Ujung-ujungnya nurut kalau ada pemulus.
Jo, kita lawan dengan kualitas. Sementara itu, meskipun round 4 akan dimainkan di Arab Saudi dan Qatar, namun para punggal Garuda tak gentar sedikit pun. Mereka bahkan siap memberikan performa terbaik di lapangan, termasuk João Pelopassi. Ya, gelandang bertahan milik timnas Indonesia itu mengaku tak akan takut kepada siapapun jika tim kita punya kualitas. Seperti yang pernah dikatakan Moriyasu sebelumnya, kalau mau melawan tim-tim Timur Tengah harus punya kualitas yang oke, karena kecurangan mereka akan dihukum dengan kualitas permainan di atas lapangan. Bahkan Jepang sendiri sudah membuktikan saat bermain di round 3 kemarin menghadapi Bahrain. Meski pemainnya mendapatkan laser dan intimidasi dari fans, tapi mereka tak fokus dan buktinya mampu membantai timnas Bahrain. Dan berkaca dari itulah, Jo berharap timnas Indonesia bisa bermain dengan semangat tinggi, serta tentunya membentuk chemistry yang jauh lebih oke dari match-match sebelumnya. Dunia dukung Indonesia ke Piala Dunia. Di satu sisi, Indonesia kini benar-benar banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama media-media besar internasional, seperti ESPN misalnya, di mana media tersebut sangat yakin kalau peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia sangat-sangatlah mungkin terjadi. Asia sedang berkembang dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak, tulis ESPN. Ya, apa yang diungkapkan ESPN sejatinya sejalan dengan apa yang pernah dikatakan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, di mana ia mengakui kalau Indonesia ini adalah tim yang paling unik dan berbeda, dan ia meyakini jika Indonesia sangat-sangat punya potensi untuk jadi salah satu tim kuat di Asia. Terlebih kalau Indonesia ke depannya bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan, sudah pasti itu bisa merubah peta persaingan sepak bola Asia. Nah, untuk situasi sekarang, meski menjadi tim dengan status ranking terendah, akan tetapi timnas Indonesia benar-benar jadi tim yang udah nggak bisa dianggap sembarangan. Tentu saja melorotnya ranking FIFA yang begitu jauh lebih disebabkan karena beragam masalah yang menghampiri ketika itu, termasuk ya sanksi FIFA. Akan tetapi pelan-pelan sekarang Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik. Dan terlepas dari apapun, semoga saja Indonesia bisa tampil maksimal di babak round 4 nanti. Karena biar bagaimanapun, kita harus bisa membuktikan kualitas tim-tim dari ASEAN agar tak lagi dipandang sebelah mata.